Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu saya meninggal pada hari Jumat. Apakah bisa dikatakan husnul khatimah? Mohon dijelaskan tanda-tanda husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu artinya akhir dari kehidupan seseorang itu dalam keadaan berbuat baik. Lagi ngaji, balik dari majlis taklim, nak pergi majlis taklim, meninggal di majlis maulud, meninggal di majlis taklim, meninggal lagi nuntut ilmu, meninggal lagi sanjo rumawong silaturahmi. Itu termasuk husnul khatimah. Meninggal pacak nyebut nama Allah, meninggal dalam keadaan berzikir, itu husnul khatimah. Kalau soal meninggal hari, pada hari itu cuman kelebihan hari. Man mata yaumul jum'ah aw lailatuha rufi'a anhu adzabal qabr aw kama qala Nabi. Siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, diangkat azab kubur. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaulul Hasis, bukan diangkat azab kubur, tapi diazabnya sekaligus, tak ada diketengi. Misal dia kena azab 100, langsung kena 100, habis sudah itu. Tetap kena azab kalau dia ahli azab. Tergantung di amal hidupnya. Tergantung di amal hidup. Ayah saya sudah 3 tahun pensiun bekerja dan sudah tidak lagi menafkahi anak dan istri, serta malas untuk mencari pekerjaan. Dan ibu saya yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sedang bapak saya sibuk mengurus pekerjaan rumah, padahal kondisi ayah saya masih sehat. Mohon penjelasan. Selagi anaknya belum mampu untuk mencari rezeki dalam kehidupan, seorang bapak tetap wajib menafkahi anak dan istrinya, kecuali kalau anaknya sudah pacak mencari rezeki dewek, maka dianya mencari rezeki dewek untuk menghidupi dirinya, bahkan menghidupi diri wong tuanya. Itu. Jadi wong tuanya istirahatlah. Ayah istirahat, ibu istirahat. Pacak laku nyari duit, bayar lampu, bayar banyu, beli beras, beli minyak, pacak laku. Itu artinya berbalik kewajiban, karena dia sudah merasa mampu. Tapi kalau anaknya masih belum mampu, dia masih punya kewajiban. Jadi yang penting wong lanang tadi, dia harus mencari dulu rezekinya. Nah, kalau dia tidak dapat, baru lepas. Kalau ibunya ikhlas bekerja untuk menghidupi suami dan anak, tidak apa-apa. Tapi kalau istri tidak ikhlas memberi makan kepada suami, maka suami itu dayus. Suami yang tidak mau menafkahi istri dan anaknya, hukumnya dayus. Wong dayus tidak akan mencium bau syurga. Kalau nandak ngidupi, beda dengan donya ada kemampuan tapi belum ada kesempatan. Saya ibu dengan 2 anak, baik nifas dan haid. Saya tidak yakin mandi wajib saya sah. Dan terkadang juga saat haid saya lupa mandi wajib. Mohon dijelaskan cara mandi wajib dengan benar. Ini nak minta teorinya apa nyok prakteknya? Makin nak jelas pula. Jadi tidak mungkinlah habis haid, habis nifas lupa mandi. Tak masuk akal. Kecuali kalau dia ni kena penyakit penyu.
Nyungka. Itulah jadi kalau ada kasus main ini, kita lanang juga artinya harus nginget ke bini kita. Bahkan kalau dia habis haid, suami nak ngajak berhubungan badan, haram hukumnya kalau belum mandi. Misal bininya habis haid, mennya sudah selesai, suaminya ada hajat, ngajak berhubungan, tapi dia belum mandi haid, belum mandi nifas, haram hukum. Suruh mandi wajib dulu. Omongan tu kita ni apa sayang di Banyung Ustaz. Jadi sekalian. Berikinan. Tak mungkin lah, kalau lupa tak mungkin. Ini akibat keteledoran. Kan selesai nifas, selesai haid, dah tahu, mandi langsung. Maka itu mandi wajib baik selesai jima maupun haid maupun nifas dianjurkan segera dilaksanakan. Takut inilah sudah belum mandi? Rasanya sudah. Belum. Itu akibat diundur-undur. Kaget. Akhirnya antara ingat dengan lu. Saya mau bertanya, pertama saat tawaf ifadah saya tertidur dan baru bangun dan baru ingat kalau belum tahallul. Di mana ini tidur ini? Di mana tidur ini? Tawaf ifadah sambil tidur. Serami itu wong banyak tidur. Setelah tawaf saja. Setelah tawaf capean itu. Selesai tawaf ifadah, tertidur di hotel, lupa tahallul. Lalu minta potong rambut jemaah wanita. Benar ini, tak apa-apa, sah. Saat tahallul pada ibadah umrah, saya tidak membawa gunting dan minjem dengan jemaah lain, dan jemaah itu minta sekalian saya potong juga rambut. Bagaimana hukum umrah? Sah. Apakah boleh baca Al-Quran dengan kondisi berbaring sambil menunggu mata ngantuk? Boleh, tak apa-apa. Apakah seorang pelaut dapat disebut musafir? Asalnya keluar dari batas kota yang dia tinggali, namanya musafir. Misal dia lah metu agak Sungsang, dia sudah metu agak ke Bangka, Mentok, itu sudah musafir. Kalau misalnya ke sini agak meranjat belum, baru nak jadi musafir. Sini agak-agak belah Musi sini, lewat dari sungai apa itu? Sungai Morgan terus Sungai Buayo, sungai terus kalau lewat batas antara Palembang dengan masuk arah Banyuasin, itu sudah disebut di luar daripada dan musafir. Kapal tadi? Iya. Kapal laut. Apa hukum orang yang menjual pirek atau alat sabu tapi dia tidak memakai narkoba? Apakah berdosa? Orang yang memfasilitasi dosanya lebih besar dari wong yang memakai. Coba kalau dia tidak nyual, wong tidak maki. Dia tidak nyual, wong tidak maki. Jadi orang yang memfasilitasi kemaksiatan itu dosanya lebih besar dari wong maksiat. Jadi tetap haram, tetap hukumnya haram. Orang yang mengizinkan acara maksiat, sama baik kemaksiatan tadi dia yang nanggungnya. Pokoknya intinya memfasilitasi kemaksiatan dosanya lebih besar dari orang maksiat. Dalil
wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong dalam kemaksiatan dan permusuhan. Dalam hadis, man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu. Siapa yang saling tolong dalam kemaksiatan walau hanya satu kalimat, satu kata, maka sama hukumnya dengan orang yang berbuat itulah. Tuh, jadi tetap hukumnya haram dan hasilnya juga hasil haram. Sama baik dengan pengguna barang haram tadi. Wallahu alam bisawab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Allahumma farij humumana wa kshif kurubana wastur uyubana washrah sudurana wa yassir umurana waghfir dhunubana waqdi hawaijana wakhtim bisalihati a'malana ya rabbal alamin ya dzal jalal wal ikram. Amitna ala dinil islam wa amitna ala kalimatil ikhlas wa bi kalimati la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sallallahu ala khairil bariyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Kita jawab pertanyaan. Bagaimana akad dalam hal kredit yang tidak riba dan sesuai syariat Islam? Yang jelas ada dulu barangnya, ada dulu perjanjian yang jelas dengan harga yang jelas, dengan kemufakatan yang jelas, dan tidak ada tujuan untuk mengambil dan memudaratkan kepada pembeli. InsyaAllah tidak riba. Bagaimana cara menegur seorang ayah yang suka berjudi agar tidak tersinggung dan kurang ajar? Kalau misalnya jadi tegur, maka cari kayu. Bisa ditegur, tidak ditegur malah pakai sapu. Ngomong baiklah, benar-benar. Ya. Tahu manfaat judi itu apa. Tidak kata istilah kurang ajar. Kalau bapak kita, dulu kita, keluarga kita melakukan perbuatan yang salah, yang melanggar hukum Allah, kita tegur, kita ingatkan, itu tidak kurang ajar, Bu. Kita marahi bapak kita yang dia tidak solat, dia berjudi, itu tidak marah. Ayah ni kata aku, awak lah tua, solat loh, solat, berhentilah berjudi ni haram, gawe neraka, untung tidak. Apa kami nak linjau makan dari hasil judi ni? Tahu tak dia haram? Apa aku ngomong itu? Kau anak durhaka, anak durhaka, anak neraka berkendak lah. Kalau kita nggak ngerti yang benar. Jadi tak kata istilah anak tu kurang ajar kalau ngingatkan bapak, ngingatkan orang tua yang dalam posisi salah. Dan kita perlu dianggap ayah anak kurang ajar, juga orang tua. Nah, kita tujuan kita macam mana? Yang salah tu kalau orang tua kita benar, kalau orang tua kita galak sedekah, orang tua kita galak nolong wong, kita marahi, itu yang salah. Kalau dia posisi maksiat, tidak ada istilah maksiat. Sama dengan
istri tidak taat dengan suami karena suaminya maksiat, tak jadi soal. Ya, suami tak senang istrinya pakai jilbab, dia tetap pakai jilbab, tidak berdosa. Kau istri durhaka karena telah menyakitkan hati suami, karena suami tidak senang, tidak ada begitu. Yang kita jalan itu, seorang istri tadi pakai jilbab tadi, dia menjalankan perintah Allah. Perintah Allah lebih diutamakan daripada perintah segala-galanya. Apa hukumnya seorang suami yang tidak mau menafkahi istrinya padahal sedang dalam keadaan hamil? Hamil atau tidak hamil, suami wajib menafkahi istrinya selama dia memiliki kemampuan. Kalau dia tidak merasa mampu untuk membiayai istrinya, dia ngomong dengan istrinya, dia tidak mampu. Kalau dia tidak membiayai istrinya, tanya dulu apa dia sebabnya. Apa sebabnya dia? Apa sebabnya dulu. Tapi kalau dia tidak membiayai, tidak menafkahi istri dan anaknya, sementara dia ada kemampuan untuk mendapatkan rezeki itu, berarti dia seorang suami bapak yang dayus. Seorang suami yang dayus yang tidak menjalankan kewajiban. Kalau Anda sebagai istri tidak senang, Anda tuntut dalam hukum pengadilan. Kalau sampai 6 bulan tidak menunjuk nafkah, Anda boleh minta diceraikan daripada suami yang sedemikian ini. Lah nunjuk belanja tidak, nangan di bulok makan nambah, tidak. Malah mati muda lah nangan. Apakah hukumnya menyakiti perempuan? Apa akan mereka mendapatkan kurma? Kurma. Yang namanya menyakiti, menzolimi, wadzalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Bagi orang-orang yang zalim itu Allah siapkan azab yang pedih. Ingat, kalau Anda menzolimi siapapun, Anda akan menghadapi tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membayar hutang puasa namun lupa beberapa harinya? Diyakini baik, diperkirakan. Maka setiap ada syarat puasa sunat, diniatkan puasa wajib, disertakan. Saya dari Lampung ingin bertanya. Saya bekerja sebagai sales supervisor. Di perusahaan otomotif mobil, di mana transaksi penjualan mobil dilakukan secara tunai dan kredit melalui bank atau leasing. Apakah pekerjaan saya termasuk riba? Anda yakin tidak dengan hal itu? Kalau Anda yakin hal itu riba, di dalamnya ada transaksi yang ternilai riba, berarti Anda bekerja di tempat riba. Kalau Anda yakin itu tidak riba, berarti Anda bekerja di tempat yang bukan riba. Kakak perempuan saya menggugurkan kandungannya dari hasil zina dengan pria beda agama. Saya cegah dia yang ingin menikah karena beda agama. Berdosakah dia telah menggugurkan kandungannya itu? Janin tersebut baru berusia 1 bulan. Apakah boleh dikasih nama dan dikirim doa? Namanya gugur. Jadi Anda menghalangi saudara Anda untuk menikah dengan beda agama, itu benar. Tapi menggugurkan kandungan tadi itu dosanya lah menambah pula. Karena janin itu tidak ada berdosa, yang berdosa itu wong tuanya. Ya, cuman tinggal status budak itu baik sebagai hasil zina. Tapi untuk berdosa dia tidak berdosa. Untuk berdosa dia tidak berdosa. Tapi yang nanggung dosanya wong tuanya. Tapi Anda menghalangi saudara Anda untuk menikah dengan beda agama, itu benar. Karena orang Islam nikah dengan non muslim itu dihukumkan zina. Ada awak orang Islam gaji dapat gara-gara bertemu dengan orang kaya, keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Summa na'udzubillah.
Jika saya membeli barang dan sebagian uang untuk membeli barang tersebut uangnya dari pinjaman riba, bagaimana cara saya mensucikan barang? Diperkira baik, duit yang riba tadi berapa keluarkan, duit yang riba tadi berapa dikeluarkan, nah, keluarnya itulah sebagai pembersihan dari atau riba. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jembatan yang seharusnya untuk melintas kendaraan namun dipergunakan untuk parkir dan foto-foto sehingga macet. Apakah itu termasuk kita memakai hak orang lain? Habis data betul. Omongan wali kota itu tak besar lagi jembatan musim 4 tu. Mana insinyurnya? Itu nah tahun 60-an itu. Ampera itu tahun 60-an. Berapa lebarnya? 20 lebar. Ya, tahun 62. Tahun 62 sebelum pecah PKI. Palembang masih sepi mobil ketek. Sudah dibuat oleh Jepang selebar itu. 2010 atau 2000 berapa itu? 2015 jembatan musim 4 dibuat tahun 2015, manusia sudah rami muat sekecil itu. Padahal apa? Lokasi masih banyak. Kepalangan biayanya ada, coba besailah. Kalau aku tahu kecil macam itu tunjuk saran waktu itu. Yang dia gabung baru tuh lebar di bawahnya. Datang ke 14 Sulu ini kecil, padahal kanan kiri masih lebar. Coba di ujung kaki yang itu lebar pula, jadi tidak ada makan tempat. Sudah tidak pantas turun di jalan, mesti jalan ayah di sana turun. Cuman mungkin dikit demi sedikit Cuman alhamdulillah semenjak ada musim 4 ini jembatan Ampera tidak begitu macet. Berarti benar Palembang itu perlu banyak jembatan untuk menyambungkan hubungan seberang hulu dengan seberang hilir. LRT hati kuno. Ya 20 tahun kakek kita tidak ngurusinya lah. 20 tahun lagi dah bukan urusan kita. 10 miliar sebulan dana ya. Ya Allah, dari mana nak didapatkan? Semua itu jadi hutang. Yalah. Semoga pemimpin-pemimpin ini mereka melakukan segala sesuatu dengan kesadaran, bukan mencari kesempatan untuk menguntungkan diri mereka, supaya berkat rezeki mereka dapatkan dari hasil pekerjaan mereka. Ini kita selalu berdoa, minta dengan Allah Ta'ala supaya Banwaslu, KPU, kepolisian, kejaksaan, hakim, lurah, camat, RT, kades, kadus, apa saksi-saksi, tim PPS, segala macam kita doakan supaya mereka jujur dan adil, supaya 7 keturunan mereka diberkahi oleh Allah, rezekinya diluaskan oleh Allah, hidupnya diberkahi oleh Allah, rezekinya diluaskan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Kalau mereka adil, jujur dan tidak berpihak ke satu pasangan. Tapi kalau mereka tidak jujur, mereka tidak amanat, kita doakan 7 keturunan melarat. 7 keturunan melarat, 7 keturunan sengsara. Allah Ta'ala susahkan dunia akhirat. Kalau mereka tidak jujur di dalam melakukan kaget sampai tanggal 17 April, supaya mereka yang kerja itu sadar sesadar-sadarnya, siapapun juga mereka, karena saat ini dibutuhkan adalah orang-orang yang amanah demi untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Malam besok ada majelis taklim Mas Puro
di Masjid Baitur Rahman, Komplek OPI. Masuk OPI, masjid pertama, yuk masuk kanan, masjid pertama, maju lagi, maju ada simpang, ke kiri kakek, pasar, dekat pasar ya. Silakan hadir acara tabligh akbar Mas Puro di OPI Masjid Baitur Rahman. Semoga Allah Ta'ala meringankan langkah kita. Dan siang tadi alhamdulillah sudah di launching pembagian nasi gratis. Jadi kita ada mobil namanya mobil kopi, mobil kedai suka apa? Senang hati 212, makan gratis bagi yang tidak mampu. Tadi alhamdulillah dimulai dengan 200 box habis 15 menit. Jadi itu pakai mobil. Rencananya nak setiap hari bagi ke makanan untuk kaum duafa yang miskin. Setiap hari pakai mobil giliran. Jumat tadi di Masjid Saadah Maldimo. Kaget mungkin Jumat kemana, pokoknya dia bawa mobil ke jalan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kumpulan saudara-saudara kita yang mereka mengumpulkan dana untuk memberikan makan kepada kaum muslimin sekitar kota Palembang. Alhamdulillah baru didapatkan satu mobil. InsyaAllah ta'ala mungkin kakek ketemu di kampung kamu satu saat. Jadi kalau ketemu mobil itu tolong ewangi, itu mobil dari kita. Nah, ewangi maki-maki gitu. Bukan ngembeknya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. تولنا بمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya mau bertanya Pak Ustadz, mertua saya beragama Nasrani, dan saat saya berkunjung ke rumah mertua saya melihat mereka memasak masakan yang dilarang dalam Islam. Bagaimana sikap saya saat dihidangkan makanan oleh mertua saya, sekalipun makanan halal, tapi saya meyakini piring sendok lainnya pasti terkena najis. Ya, keyakinan Anda inilah yang jawabnya. Kalau Anda meyakini adanya ragu, dak ma yuribak ila ma la yuribuk. Tinggalkan kepada yang ragu, gawikan yang tidak ragu-ragu. Ya, kalau memang yakin itu ada campuran barang-barang yang najis, jangan dikonsumsi. Maka itu kita salaman dengan wong non muslim itu hukumnya makruh. Kenapa? Kita khawatir tangan mereka bekas-bekas barang yang najis, sangkan dimakruh ke. Jadi kalau kita yakin memang tangan mereka itu bekas najis, kalau pacak dihindari salaman. Tapi kalau kita tak ada nyingok, yalah mbak yakinnya be. Tapi kalau pacak belagi, jangan setia. Khawatir kayak dia nya bekas 8481 terkenal di kita kan. Ya kita nak ngomong babi tak lemak kan. Pak Ustadz, saya punya atasan kerja. Dia tidak mau membayar gaji saya dengan alasan pernah tersinggung dengan ucapan saya. Saya sudah beberapa kali menagih gaji saya, tapi tetap tidak ditiraukan. Mohon sarannya Ustadz, apa yang baik saya lakukan karena saya sakit hati akan perbuatan atasan tersebut. Kira-kira kalau kau masih begawi di situ, yang dikata kebuyan ni siapalah? Lah tahu kita tidak digaji, kita masih nak begawi di situ. Kira-kira siapalah yang salah? Ya kalau memang dia tidak setuju lagi dengan kita, ya kita berhentilah begawi. Jangan lagi kita ada di situ. Tambah lagi dia tidak ada gaji apa dia. Kan hukum kita ada hak begawi.
Kalau memang anak buah salah, kita ingat ke. Kamu juga yang jadi bos-bos, hati-hati kalau ngomong. Kalau memang anak buah kita salah, kita ingatkan dia salah. Namanya ya orang tak mungkin lagi ngantuk, mungkin lagi ada salahnya. Ingat, keberhasilan satu perusahaan, berhasilan satu toko bukan karena bos, tapi karena anak buah. Ingatkan itu. Apakah kita sanggup ngembek barang di gudang, ngembek barang di laut, ngembek barang di darat, yang ngunjali barang, ngembek sepatu, sikok, sendal sepasang? Siapa anak buah? Kita lebih besar untung dari mereka. Maka itu hati-hati memperkerjakan pegawai itu. Ingat, keberhasilan kita lebih dari perjuangan kita. Ya, kesian mereka yang buka toko, mereka yang nutup, mereka yang masarkan dan lain sebagainya. Apa kata Nabi, kalau ada pembantu jangan kamu lainkan kalau pacak makan bareng dengan kita di meja. Disamakan menunya walaupun tidak semeja. Jangan kita anggap macam pelayan apa pembantu tu. Karena ngapa? Kepentingan rumah tangga kita banyaklah mereka yang memenuhi. Nyuci baju, nikah, kalau macam. Maka tu nak benar-benar dengan pembantu. Nabi ngelarang melain-lainkan pembantu tu. Makan lemak kita, makan lemak dia. Senang kita, senang dia. Karena pembantu adalah bagian dari hidup rumah tangga kita. Ya, bahkan pembantu kadang lebih dari istri kita. Istri cuma pacak ngewangi teduk, tapi ngurus yang masak, belanja kalau macam. Nyaga rumah, mesti ke rumah siapa? Macam itu. Hati-hati. Kita kadang nunjuk pembantu nak lebihkan 10.000, 50.000 pecah berat. Tapi giliran kita ngambu-ngambukan duit di pasar, tahan. Itu nak harus dipikirkan. Mungkin dia kecil bagi kita 10.000, bagi mereka besar. Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah saya golput dalam pemilihan suara pemilu nanti? Karena saya melihat paslon ada yang mengucapkan selamat Natal dengan alasan menghormati dan kepentingan. Jangan kau pilih yang ini. Jangan pilih yang mereka yang mengucapkan Natal. Banyak masih yang, kan ini tambah lagi anggota DPR ini Belombok. Di juru majlis ini ada babi kok ini yang datang. Boleh pilih siapa nak yang senang. Macam itu. Jingok tingkahnya, perbuatannya. Jangan golput tahun ini wong gila melok mele. Jadi kalau gila mimpin negara ni, karena wong gila melok mele. Jadi kita sehat lagi tak mimpin. Paham tak? Yo, karena wong gila bakal mele. Kalau yang kita sehat tidak mele, jadi wong gila yang mimpin kita. Hati-hati. Tak boleh, haram golput. Hukumnya golput haram. Kaget suara anda digunakan wong. Sudah tak banyak tak benar ini. Cuman kita sikok itulah alat kita. Satu-satunya kuasaan Allah itulah yang terakhir, yang tak baca lagi, yang manusia nak mengotak-ngatiknya. Wa makaru wa makallahu wa huwa khairul makirin. Jadi politik-politik Allah itulah yang paling sempurna. Kita jingoklah kaget. Ngapo sampai orang terfikir orang kena gila ni? Apa dia politik Allah ni? Apa kotak kadu sekena koyo galau? Apa hukumnya seseorang yang belum membayar nazar dan apakah boleh nazar tersebut diganti dengan yang lain? Nazar tak boleh diganti dengan yang lain. Boleh belum dibayar nazar kalau memang belum mampu. Kalau dia sudah mampu wajib dibayar. Nazar ini ingat, hukum nazar ini bukan hubungan kita dengan wong. Nazar itu antara kita sama Allah langsung. Tuh. Apakah boleh salat sunat hadiah untuk mayit? Karena di daerah saya banyak lakukan. Dalam satu riwayat ada hadisnya, la ya'ti 'alal mayyit asyaddu fi lailatul ula farhamu mautakum bisadaqah fa illam tajib as-salaqatin. Tidaklah datang kepada seorang mayit yang lebih dahsyat kecuali pertemuan malam pertama. Maka kasihani keluarga kamu yang mati tersebut dengan sedekah. Tolongi mereka. Kalau kamu tak mampu dengan salat 2 rakaat. Inilah disebut dengan salat hadiah. Salatnya sunat mutlak tapi pahalanya yang dihadiahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang akhwat. Tahu akhwat? Betina. Yang sudah dikhitbah, dilamar. Dan sekarang saya diterima PNS. Saya takut jika saya menikah maka saya sulit untuk berbakti dengan suami saya. Dikarenakan wilayah penempatan yang cukup jauh
Apa yang sebaiknya saya lakukan Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Pertama ajak ngomong dulu calon suami itu. Yuk tahu aku sekarang PNS. Berarti aku dah ajak full menyertai dirimu, wahai sayangku. Mak manalah pandanganmu? Apakah teruskan atau batas sini aja? Yuk ajak ngomong benar-benar mumpung belum akan nikah. Ajak ngomong benar-benar sejelas-jelasnya. Kalau ngomong sudah, penting kamu kerja dah apa-apalah dimanapun juga. Atau dia kaget suaminya ikut ke sana, atau uji suaminya, aku sebagai suami bertanggung jawab terhadap istriku. Maka aku tak mau kau kerja, misal kata dia. Ya sudah, kau berhenti. Aku pokoknya senang tak senang, lemak tak lemak, kau sebagai istriku, biarlah aku yang nyai rezekinya. Ya sudah, kalau memang anda senang, anda berhenti bekerja. Karena suami bertanggung jawab. Ajak dulu ngomong benar-benar. Memang kadang-kadang PNS ni, yolah, kadang ada sudut lemaknya, kadang tak ada lemaknya. Jadi, yolah, tergantung dengan bagian masing-masing. PNS tu yo penuh nikmat selalu. PNS pacak juga panas. PNS tu panas. Ustaz, apa hukumnya menerima pekerjaan yang mengharuskan melepas jilbab? Satu sisi saya takut akan azab Allah. Satu sisi babi kok sisian. Keadaan ekonomi keluarga yang keluarga mohon cerahannya. Hukum Allah tidak bisa kalau anda dengan alasan ekonomi, iman anda kemana? Kalau anda ngatakan tanpa bekerja anda tidak akan terpenuhi ekonomi, iman anda kemana? Jadi tetap yang didahulukan perintah Allah. Tidak boleh melepas hijab, tetap wajib menutup aurat. Hukumnya wajib. Apa hukumnya bekerja di rumah sakit Kristiani? Saya seorang dokter di sana, mohon pencerahan Ustaz, apakah boleh saya bekerja di sana? Selama tidak melanggar kaidah Islam, silakan. Tapi kalau anda melanggar kaidah Islam, tinggalkan tempat bekerja itu, cari tempat nyuntik yang lain. Saya memergoki ibu saya sedang chatting dengan suami orang lain. Saat saya nasihati, ibu saya justru marah kepada saya. Sebagai anak, apa yang harus saya lakukan untuk menasihati ibu saya? Numpang nanya, ibunya janda atau apa? Kalau ibu anda janda, saat dia chatting kenalan dengan seorang laki-laki, kalau posisinya walaupun dia suami orang, kalau memang dia mau nikah dengan cara benar, sah. Mungkin dia janji dengan hal yang baik, bukan yang tidak baik. Tapi selama chattingan dengan hal yang haram, yang melanggar hukum Islam, ya hukumnya haram. Tapi kalau dia dengan suami orang lain, sementara ibu anda seorang janda, tidak ada hukumannya. Bahkan mereka nikah pun hukumnya sah. Maka itulah, kalau yang jadi janda, kalau memang tidak ada kuat untuk menahan syahwatnya, lebih baik menikah. Tidak ada larangan bagi janda untuk menikah. Dan tidak ada larangan menikah dengan suami orang. Dan tidak itu kalau nikah seorang perempuan dengan suami orang, selagi lanang itu belum punya istri lebih dari 4, istrinya masih belum sampai 4, tidak dianggap wanita yang baru datang itu sebagai wanita mengambil suami orang. Apa pelakor pengambil laki orang. Pengambil laki orang itu, kalau seorang laki-laki sudah punya bini 4, datang betino sikok nganggu, nah itu baru betino ini ngembek laki wong. Karena dia sudah punya 4 bini. Kalau dia belum punya 4 bini, istrinya baru 1 atau baru 2, datang betino ketiga nak ngembek lanang ini bukan ngembek suami orang, tapi ngembek jatah. Jadi tidak ada istilah pelakor dalam Islam, tidak ada. Selagi dia masih dalam kawasan, dalam hitungan yang masih sempurna dan tidak melanggar hukum Islam, tidak ada yang salah. Selagi dia memiliki kemampuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila penyakit was-was sampai membuat Al-Fatihah kita lambat sehingga imam duluan ruku, pas tahiyat akhir imamlah salam, lalamu salam, kita masih tahiyat sampai wuduk berulang-ulang. Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara menghilangkan penyakit was-was? Hitungannya sampai 3. Hitungannya sampai 3. Misal kita ambil wuduk nih, ini was-was. Nah itu
nak masuk ke niat sahjo kumbek wuduk tu sagonya nawa itu bingsal. Batasnya 3 kali. Kapan ketiga? Masuk tak masuk, benar tak benar niat, sudah niat sah. Kita ngulang sampai 3 kali, masih pecah tak benar, sudah. Maka tu perlu belajar tauhid. Arti belajar tauhid itu bahwasanya apa yang kita perbuat itu tidak kita inginkan, melainkan itulah yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Batasnya 3 kali. Ya, yang jelas solat itu bukan belajar. Solat itu tempat praktek. Bagaimana cara beramal sampai derajat ikhlas? Ikhlas itu dibagi jadi 3. Ada ikhlas tingkat khawasul khawas. Ada yang ikhlas itu beramal mengharapkan pahala kepada Allah Ta'ala. Ada ikhlas dan beramal dengan ilmu. Yang jelas, kalau dia beramal dengan ilmu mengharap ridha Allah, itu tingkat ikhlas. Arti ikhlas tidak berharap segala sesuatu kecuali dari sisi Allah.